So buat yang di Instagram semoga bisa langsung join ya, dan gak ada challenge buat joinnya. Terima kasih semuanya. Kak Cikarang ada Kak Roha, ada Sukabumi ada Kak Evita, selamat datang semuanya. Dan tadi yang barusan pindah dari FB yang satu, biar balik ke sini lagi ya. Selamat datang semuanya. Kak Amalia bilang malam, Bandung hadir, selamat malam juga Bandung. Takalar hadir, Jos, thank you semuanya sudah gabung lagi yang di Instagram juga. So tadi baru aja kelas LVM batch 6 dan tadi baru selesai closing ceremony dan banyak sharing-sharing yang positif banget. Thank you banget buat teman-teman yang sudah bersedia untuk berbagi ya, mau sharing. Ada juga beberapa yang bersedia untuk diwawancara, bagiin tentang pengalamannya mereka melepaskan emosi ya. Jadi kayak bersyukur banget dikelilingi sama orang-orang baik yang mau ikutan sharing. Oke, so kembali lagi bicara tentang energetic spreading. Jadi banyak banget orang yang kayak sekarang itu kalau di sosial media apa-apa gampang di-share. Jadi kayak kita punya senang-senang kita share. Sorry. Habis makan kacang belum minum. Terus senang-senang kita share, sedih-sedih kita share, apa-apa kita share. Kita masuk ke dalam mode dimana kita selalu share apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, sedangkan kalau sharing itu teman-teman kadang-kadang bisa menyebabkan energi kita juga nggak tepat juga. Karena kalau misalkan contoh ya, kalau sering kita nge-sharein segala sesuatu. Ada kemarin nih, kalau Anda tahu yang case-nya Ibu Dendi ya, sempet rame heboh banget gara-gara Ibu Dendi ini berantem ceritanya. Gara-gara ada pelakor ngabrak-ngabrik ngacak-ngacak hubungannya dia dengan suaminya. Nah terus udah kayak gitu heboh tuh Ibu Dendi rame jadi kisah yang heboh banget gitu. Sempat semua orang jadi tahu gitu ya bahwa oh ada kejadian kayak gini, diselingkuhin, terus ada pelakor segala macam. Nah jadi kayak langsung temanya itu langsung keangkat di masyarakat semuanya. Dan semua orang ketika ada disebarkan seperti ini di sosial media, apa yang terjadi? Mereka semua berpersepsi, wah sial banget ya Ibu Dendi, dipelakori kehidupannya gitu ya. Jadi ada yang ngerebut suaminya gitu ya. Berarti apa yang terjadi? Semua orang berpersepsi hal yang sama. Oh, Ibu Dendi sial, Ibu Dendi sial, Ibu Dendi sial, Ibu Dendi sial, Ibu Dendi sial banget. Apa yang terjadi ketika semua orang meyakini bahwa si Ibu Dendi ini sial banget ya. Jadi kayak secara energetik itu tidak bagus buat dirinya ya. Jadi kalau misalkan kayak Anda misalnya, contoh di masa sekarang banyak banget orang yang sakit, misalnya contoh COVID, terus sharing kepada semua orang. COVID gitu ya. Oh si ini COVID. Jadi kayak energetically akhirnya jadi kayak bukannya positif, tapi malah jadi kayak oh si ini lagi sakit. Jadi kontribusi dari energi di sekeliling ya bisa saja mempengaruhi orang ini. Belum tentu seperti itu selalu, tapi seringkali saya memperhatikan energetic sharing ini di saat kita nge-share sesuatu dan itu jadi kayak sesuatu informasi yang global ya, habis itu banyak yang ngesianin misalnya, kesian ya, apa yang terjadi energetically jadi kayak dikesianin rame-rame, dan energi itu yang bikin kayak stuck, jadi dia sulit untuk bertumbuhnya karena apa? Ada persepsi dari sekeliling terkait dengan dia. Nah jadi untuk menghindari problem seperti ini teman-teman, kalau misalkan memang Anda tidak perlu amat, ya nggak usah diceritain. Misalkan amit ada kemarin salah satu yang sharing, dia bilang, Coach Rio, thank you banget ya, aku dengerin video di TRT itu membantu sekalian terkait COVID, kata dia. Akhirnya aku bisa lewatin COVID santai banget gitu ya, dan udah selesai gitu. Pas udah selesai baru cerita ke saya, oh udah beres gitu ya. Oh iya, udah selesai coach yang kemarin ini minggu lalu. Oh ya udah, sip, mantap gitu, udah selesai. Ya jadi dia nggak sebarin pas lagi oh gue kena COVID terus dijual ceritanya gitu ya, kayak bikin rame ya. Karena zaman sekarang itu banyak orang yang seneng nunjukin gitu ya, dalam artian dengan kebutuhan supaya diperhatikan mungkin ya. Jadi kayak oh kamu kena COVID ya, cepet sembuh ya, gini gitu ya. Nah itu jadi kayak kadang-kadang malah kita kayak nyari tanda kutip supaya orang sekeliling kita ngelihat ke kita, memperhatikan kita ya. Jadi akhirnya jadi banyak sharing yang hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita sharingin juga ikut kena sharing. Nah itu yang kita perlu untuk jaga ya, karena supaya nggak secara persepsi orang lain mempersepsikan Anda sakit, mempersepsikan Anda mungkin hidupnya berantakan ya. Apalagi kalau yang ribut-ribut
di keluarga diposting, ini dasar suami begini, istri begitu, ya mertua begono, semuanya di-sharingkan. Jadi rahasia publik yang secara nggak langsung mereka jadi kayak, oh nih orang sial banget ya, nih orang begini banget ya, nih orang begitu banget ya hidupnya. Nah jadi ketika seperti itu ya bikin secara nggak langsung energetically kita kayak lagi ngesolidifikasi ya, jadi kayak terkunci banget gitu energinya. Nah jadi kadang malah bikin kayak jadi lebih lama proses ngeberesin kita sama persoalannya, karena apa, kita lagi nge-label ya, jadi kayak terstruktur sekali. Nah jadi sebuah opsi yang bisa Anda pilih adalah untuk Anda tidak perlu untuk share hal yang tidak perlu. Misal contoh kayak kemarin ada yang kayak share ini foto papanya si ini meninggal, foto kakeknya si ini meninggal, jadi foto dalam peti gitu ya, mayat udah putih gitu, terus udah beku biru di posting gitu ya, dikasih lihat di ini di Facebook gitu ya kan. Yang kayak gitu-gitu sebenarnya nggak perlu. Balik lagi, kalau orang meninggal misalkan contoh lah ya, Anda keluarga yang tercinta, misalnya gini, orang meninggal kalau ditanyain, Pak mau nggak foto mayatnya ditaruh di Facebook ataupun di apa misalkan Instagram gitu, mau gak sih foto meninggalnya kamu ditaruh di Facebook atau Instagram, atau disebarin di sosial media, di WhatsApp group ya, jadi foto kamu udah jadi mayat. Kira-kira mereka akan jawab apa? Ya pasti kan nggak mau ya kan, ngapain kok fotonya orang udah meninggal, mau tidur tenang kok, ibaratnya udah ke tempat peristirahatan yang dia mau istirahat terakhir gitu, masih aja dipakai buat jualan ya dalam tanda kutip. Kadang-kadang kan ada yang kayak orang justru ketika di kayak gitu eksis ya, biar kayak semua orang, oh iya sih ininya meninggal gitu ya, terus semuanya oh iya turut berduka cita apa segala macam gini. Well actually saya belajar dari keluarganya kenalan saya David gitu ya, dia bilang santai aja bro ya kan, dia bilang it's okay gitu ya, jadi bokap gue meninggal nggak ada yang tahu gitu, kanan kiri dia nggak share kepada siapapun gitu, jadi kayak santai banget kayak gitu. Nah jadi Anda perlu untuk mengkurasikan sebenarnya apa yang Anda ingin sharingkan. Nggak semua hal perlu Anda sharingkan. Misalkan Anda sharingkan tentang COVID, banyak korban, banyak ini segala macam, untuk menyebarkan kesadaran misalnya. Pertanyaannya selalu, orang lain udah nyebarkan hal yang sama belum? Apakah ini hal yang baru yang orang lain perlu tahu? Jikalau bukan, ya mendingan nggak perlu Anda kasih seperti itu juga nggak apa-apa. Jadi bukan segala sesuatu harus Anda sebarkan, Anda share kepada orang lain kayak gitu. Banyak yang penting yang mungkin Anda bisa sharekan, yang bermanfaat, yang bikin orang lebih happy. Tapi kalau yang bikin orang jadi takut, kecemasan ya, apalagi sekarang ada kemarin sharing dari Weklina ya, Cilina. Beliau ceritakan katanya setiap kali ada yang teman-teman ngirimin foto orang meninggal, foto apa, saya jadi stres, takut kata dia. Karena setiap orang mungkin punya traumanya tersendiri ya, dan trauma itu adalah hal yang personal. Belum tentu mereka bisa melepaskannya. Kalau mereka udah tahu caranya sih gampang yang lepasinnya, langsung hilang, lepas. Sekarang sih udah lihat itu udah gak apa-apa. Cuman kadang jangan sampai karena share-nya kita bikin orang jadi mencekam, jadi orang takut, tambah kecemasannya kayak gitu. Jadi kita bisa pilih, kurasikan apa yang mau kita share. Secara energetik kalau Anda share sesuatu yang sakit-sakit, orang akan mempersepsikan Anda sakit, dan sebuah persepsi orang, misalkan ada 100.000 teman Anda, 5.000 teman Anda di Facebook Anda, ketika Anda sebarkan tentang sakit, ya secara nggak langsung energetically mungkin akan mempengaruhi diri Anda juga ketika Anda share seperti itu ya. Jadi biasakan untuk tidak men-share hal-hal yang negatif di Facebook Anda, supaya nggak jadi energetically spreading. Karena zaman sekarang banyak orang yang juga yang kayak sakit mental itu kayaknya keren gitu misalnya ya. Jadi kayak banyak yang dipublish ya, kayak oh gue punya sakit mental, gue nih orangnya punya skizofrenia, gue ini punya masalah kleptomania, gue ini punya masalah stres, depresi, anxiety. Kayaknya keren gitu kalau bisa punya kayak anxiety itu kayak ngetren gitu. Kalau lu nggak punya anxiety itu kayaknya gimana gitu ya. Zaman sekarang lu udah anxiety belum lu gitu, udah ada kecemasan belum, gangguan kecemasan atau stres ya, tekanan batin, kayaknya tuh jadi kayak bahasa yang ngetren belakangan ini gitu. Ya jadi hati-hati, kadang-kadang bisa jadi kita melihara problematika kita, kecemasan kita, overthinking. Woy, kayaknya keren banget gitu punya penyakit mental gitu ya. Jadi jangan-jangan penyakit mental kita seneng orang tahu kita punya penyakit mental.
Ya, jadi kayak trendy. Kalau misalkan bisa jadi overthinking tuh keren. Kalau bisa punya kecemasan tuh keren gitu ya. Terus kayak di-share kepada orang-orang. Wih, gue punya lo masalah ini gitu ya. Please tolong dalam tanda kutip perhatikan gue. Tolong please kasih gue kayak apresiasi atau perhatian gitu ya. Oh, kasihan ya dia punya sakit mental kayak gitu. Well, actually mungkin itu salah satu bentuk sakit narsistik kita juga ya. Jadi kayak pengen diperhatikan, pengen ditunjukkan. Oh, ternyata seperti itu. Penyakitnya jadi dipelihara ya, Coach, katanya Kak Kusuma Wardani Rani. Yes, karena nih seringkali kayak gitu. Jadi kadang justru pelihara sakit itu bisa jadi trending juga karena orang jadi ngeliatin. Oh, ada ceritanya. Tetanggaku tuh kok bangga punya anxiety. Yo, ikan keren kan? Oh, gue punya anxiety, woi, jadi keren. Kalau saya dulu, aku punya ADHD, woi, saya ini attention deficit, ya, hyperactivity disorder. Kayaknya keren banget gitu ya. Jadi kayak I'm so different gitu, beda. Nah, jadi kayak rasanya kayak gitu. Hai, saya Sarah dari Jakarta Selatan. Salam kenal Kak Sarah. Masih sering kumat, nggak seperti dulu, pengen normal lagi, gimana caranya? Ini kumatnya apa ya? Saya nggak tahu. Katanya kayak Widi udah kenal di WTRT, udah nggak keren lagi. Yes, jadi punya sakit mental nggak usah kita pelihara, kita lepaskan saja, kita buang-buangin. Ya, jadi bisa melepaskan emosinya. Aku bangga ngap-ngap tiap hari, astaga. Jangan ya. Jadi silakan Anda ikut ke kelas nanti di TS atau di TK. Kelas yang selanjutnya ini adalah kelas DOA for Indonesia di bit.ly.com/DOA_Indonesia. Silakan Anda belajar, jadi Anda bisa tahu cara melepaskan emosi, gimana cara buangnya. Nanti silakan datang di sana gratis ya, jadi bisa belajar di situ. Terima kasih teman-teman semua. Jadi hari ini tentang sharingnya itu. Jadi kita tidak perlu bangga punya sakit mental. Kita nggak perlu tunjukkan kepada orang juga. Yang perlu adalah bagaimana kita cara melepaskannya. Itu yang lebih penting kita buat cari tahu bagaimana cara ngelepasinnya. Katanya ada anxiety-nya sering muncul, bentar-bentar ngitung denyut nadi sama jumlah napas per menit. Oh, kalau gitu boleh lihat yang kemarin tuh bicara tentang overthinking, cara handle anxiety kurang lebih sama seperti yang kemarin. Jadi bisa silakan buka di situ. Katanya Cijuli, kalau misalkan gak dilepasin bisa sakit jiwa beneran. Yes, kebanyakan minta dikasihani daripada diberi solusi, kata Kak Mona Lisa. Betul, seringkali dikasihanin itu enak ya, karena orang jadi perhatikan kita, kayak kita dikasih, oh iya dikasihanin gitu ya. Kalau misalkan enggak, kayaknya hidup tuh kayak sendiri, sepi, gak ada yang merhatiin saya. Tapi saat saya punya sakit mental, tiba-tiba semua orang peduli sama saya gitu ya. Nah, jadi akhirnya kita pelihara sakit mental kita, dan seolah-olah kalau itu lepas tuh malah jadi kayak sayang gitu. Nah, itu yang perlu kita lepaskan ya. Jadi semua kebutuhan Anda, perhatikan semua energi yang ada dalam diri Anda terkait dengan hal ini. Kapanpun Anda punya keinginan tersembunyi untuk menyimpan semua sakit mental Anda, karena Anda mendapatkan segala sesuatu keuntungan darinya, baik disadari ataupun tidak disadari, tersembunyi ataupun terlihat nyata, dan semua yang terkait dengan hal yang ada di dalam diri Anda dan bawah sadar Anda, semua yang menghalangi Anda melepaskannya, perhatikan semuanya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Kata Mas Santosa, jualan kasihan. Betul sekali. Sakit mental namanya keren-keren ya kok, katanya Kak Teresia. Betul sekali, keren banget. Oke, dan semua rasa yang ada, sadari, terima, ambil pesannya yang tersisa. Apapun Anda membutuhkan sakit mental Anda untuk membuat orang memperhatikan Anda, maka semua program yang ada, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang terkait dengan hal ini yang masih tersisa dalam diri Anda, sadari semuanya, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, semuanya. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, lepaskan. Silakan Anda cari live kemarin bahas tentang anxiety sama overthinking ya. Jadi itu cara ngeberesinnya sama. Anxiety sama overthinking kurang lebih sama formatnya, seperti itu. Anda tinggal nonton. Kak Kasni nanya gimana solusinya, silakan nonton live yang kemarin, nanti Anda akan dapat insight-nya.
Katanya Civera, gawat. Tetanggaku sudah saya sarankan ikut kelas DOA, malah pasrah ketergantungan obat katanya. Nggak apa-apa, kadang-kadang ada orang yang memang lebih senang seperti itu dan lebih percaya seperti itu. Jadi kita nggak usah mengubahkan semua orang. Izinkan saja mereka menjadi diri mereka sendiri. Kalau mereka mau pelihara emosinya, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah juga dengan itu. Kan hidup-hidup dia juga. Dan kapanpun Anda memusingkan hidup orang lain dan membuat masalahnya seolah jadi masalah Anda. Dan semua keharusan Anda untuk mengubahkan mereka, membuat dunia lebih baik dengan memaksa mereka. Sadari semuanya, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Terima kasih Koko, sehat selalu untuk memberikan motivasi dan semangat buat kami. Kata Kak Misa. Terima kasih Kak Misa, sama-sama. Kata Kak Cicil, tiba-tiba ngantuk. Oke. Kapanpun Anda membutuhkan perhatian orang lain, sehingga Anda menggunakan segala resources yang Anda miliki di dalam tubuh fisik Anda untuk menciptakan segala hal yang Anda perlukan untuk bisa diperhatikan oleh orang di sekeliling Anda. Dan semua hal yang terkait dengannya, yang selama ini Anda pelihara dan simpan dalam diri Anda, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan. Terima kasih, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Kayak tradisi ya coach, kalau bikin status penderitaan banyak yang like. Tapi kalau status testimoni, promosi, sedikit yang like. Jadi orang suka melihat penderitaan. Ya, orang suka melihat cerita ya, kayak orangnya susah, apa segala. Karena kita di dalam tubuh fisik kita terbiasa untuk mencari penderitaan atau kesengsaraan. Ya, kayaknya kalau di film tuh kan kalau ada yang sengsara-sengsara tuh kayaknya seru gitu ya. Ya kalau berita aja, berita baik sama berita buruk. Misalkan Indonesia menang Olimpiade. Ya, sama misalkan artis ini ketangkap gara-gara kasus jualan diri online. Wah, mana yang lebih laku? Ya pasti langsung rame kayak gitu. Di TikTok banyak yang berbagi sakit mental. Iya, karena di TikTok sangat laris jualan sakit mental. Ya kalau misalkan kita mau promosi, ya biasa naiknya cepet ya, punya followersnya kayak gitu. Itu juga seperti itu. Bukannya saya nge-label secara negatif ya, tapi kalau kita ngelihat kita lihat seperti itu. Jadi ini fakta doang sih saya bicarakan, karena Anda tinggal lihat sih, banyak memang yang share dan memang orang banyak yang suka, dan selama banyak ada yang suka, banyak orang yang menjual kisah hidupnya, katanya Kak Cecil. Iya betul banget ya. Jadi jangan kita simpan, karena kalau misalkan kita kayak gitu, jangan-jangan nanti malah bawah sadar kita belajar dan kita jadi simpen terus gitu. Kita nggak pengen sembuh secara tanda kutip di bawah sadar kita, karena supaya apa, dipertahankan agar kita bisa sustain gitu, karena kita mendapatkan keuntungan darinya. Kalau di dunia hipnoterapi dibilangnya secondary gain atau keuntungan tersembunyi yang kita dapatkan dari memelihara sakitnya kita. Misalnya kita sakit mental, karena kita senang, kita sharing, kita dapat followers banyak misalnya, kita akan mempertahankan sakit mental kita. Kalau bisa tolong sakit mentalnya jangan sampai hilang, biar ada terus, jadi bisa diceritain terus menerus. Jadi akhirnya kita nggak nyari solusi, atau nyari solusi tapi solusinya yang bikin kita terus-terusan bisa tetap punya. Kenapa? Karena ada kebutuhan untuk sustain. Kalau sampai sakit mentalnya hilang, misalkan jadi nggak seru lagi. Misalkan saya jadi nggak punya tema yang bisa dipakai buat narikin orang datang kayak gitu ya. Jadi kayak akhirnya ya kalau kayak gitu selamanya bisa sakit mental terus, kata kalian nih. Iya, betul banget. Jadi kayak terus-terusan mereka pelihara sakit mentalnya karena ada keuntungan tersendiri, kepentingan tersendiri untuk mempertahankannya. Hal ini banyak sekali terjadi juga terhadap kayak orang tua yang kadang memelihara sakitnya supaya anaknya memperhatikan dia. Begitu anaknya pergi, ninggalin, dia sakit-sakitan. Supaya apa? Anaknya datang, perhatiin. Habis itu nanti anaknya pulang, udah sembuh, terus dia sakit lagi. Supaya anaknya datang lagi. Bolak-balik, sembuh, sakit, pulang, pergi, pulang, pergi, pulang, pergi. Kita memaintain sakitnya kita kalau ada keuntungan tersendiri untuk itu. Nah itu yang kita perlu lepaskan. Katanya kayak ini sedih kalau sakit mental. Ya makanya cepat-cepat kita lepaskan ya. Nanti ikuti kelas aja gratis. Ya silakan mampir biar belajar melepaskan emosinya. Oke, terima kasih semuanya. Ya, dan semua hal yang terkait dengan hal ini yang ada di pemikiran Anda, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima dan ikhlaskan, lepaskan. Orang seperti itu kayaknya kurang bahagia dengan hidupnya ya coach. Enggak juga, soalnya banyak juga yang memang karena sakit mental. Ya karena memang mereka nggak punya caranya, nggak ngerti cara buangnya, nggak ngerti cara lepaskannya, ya kayak gitu. Ini Ci Juli agak terlalu direct nih ya ngomonginnya.
Tanggal 8 nanti ada ya kelas DOA for Indonesia. Silakan ikut ya, belajar melepaskan emosi, dibuang-buangin biar nggak jadi beban. Ya, biar makin happy, makin asik, makin seru, sehat selalu, makin bahagia. Belajar caranya ngebuangin emosinya supaya kita nggak usah terus-terusan simpan emosinya ya. Jadi nggak rapi-rapi. Kok memberku kemarin aku ikatkan DTK sampai mental keluar dan nggak bisa masuk lagi. Nah lo kok bisa begitu ya? Nanti bisa ikut lagi kok di kelas yang berikutnya ya. Ikut aja di DTK yang next ini. Kelas gratisnya kapan? Tanggal 8 ya, ada DOA for Indonesia. Silakan ikut ya, Anda silakan masuk di bit.ly.com/DOA Indonesia. Silakan ikut ke sana ya. Sip, terima kasih. Saya mau bawakan kelas lagi kebetulan ya. Jadi nanti detailnya silakan cari di DOA for Indonesia ya, di bit.ly.com/DOA Indonesia. Terima kasih. So silakan mampir ikut belajar ya. Thank you semuanya. Dan sampai ketemu lagi besok, kita lepaskan lagi yang lain ya. Oke, sampai ketemu. Bye bye. Love you all. Dadah. Ada kelasnya gratis di mana? Bagaimana cara ikutnya? Cari di bit.ly.com/DOA Indonesia. Thank you semuanya. Sampai ketemu besok. Dah.